Ketika menginjak usia dewasa, seorang gadis pasti memiliki impian indah mengenai lamaran dari lelaki yang dicintainya. Sebagai seorang anak yang tidak pernah tersentuh kasih sayang kedua orang tuanya, bahkan sejak terlahir ke dunia, Lee Yi-en memiliki harapan tinggi tentang calon pasangan hidupnya kelak. Ia ingin menjadi sosok wanita paling bahagia ketika jodohnya itu datang. Gadis yang hobi membaca kisah romansa yang memiliki akhir bahagia itu berhayal kalau akan dilamar di sebuah perahu kecil di tengah danau. Lelaki itu memainkan sebuah lagu romantis dengan iringan petikan gitar yang indah, kemudian menyodorkan sebuah cincin dan menyematkannya di jari manis Yi-en ketika gadis itu telah menyatakan jika ia bersedia menjadi calon pasangan hidupnya. Tidak perlu tampan, karena seiring berjalannya waktu, ketampanan juga akan memudar. Mapan memang lebih baik, namun jika belum juga tak masalah, asalkan lelaki itu tipe pekerja keras dan bertanggung jawab, karena yang mapan belum tentu mengayomi. Dan yang terpenting, lelaki itu harus mencintai Yi-en apa adanya, karena menjalani rumah tangga adalah waktu seumur hidup. Maka rasa saling mencintai dan percaya satu sama lain adalah hal yang penting bagi Yi-en. Maaf mengganggu. Sosok seorang lelaki tiba-tiba menghampiri meja tempat Yi-en berada. Balas Yi-en diri karena menyadari posisi mereka yang saat ini tengah berada di perpustakaan. Suara keras hanya akan mengganggu orang lain di sekitar. Ya, perkenalkan, namaku Kim Tae-hyung. Lelaki itu sudah menyodorkan tangan kanannya untuk saling berjabatan. Lee Yi-en, balas Yi-en menerima jabatan tangan lelaki itu dengan perasaan ragu. Bisakah kita bicara sebentar? Ya silakan, gadis itu sudah menutup buku bacaannya di sana. Bukan bacaan penting, melainkan hanya sebuah novel remaja romantis dengan jalan cerita yang Yi-en gemari. Apa kau bisa mengingatku? Tanya Taehyung kemudian. Yi-en mengelit heran sembari menggali ingatannya yang telah lalu, tapi tidak pernah menemukan sosok Taehyung ada di sana. Maaf, tapi aku tidak ingat, ucapnya menyerah beberapa saat kemudian. Taehyung mengangguk pelan dengan raut sedikit kecewa yang tidak bisa ia tutupi, hingga membuat Yi-en merasa tak enak hati. Tapi mau bagaimana lagi? Lebih baik jujur daripada bicara kebohongan yang kedepannya tidak akan bisa Yi-en bertanggungjawabkan. Wajar sih, gumam Taehyung. Aku pelanggan di toko bunga tempatmu bekerja. Aku juga pelanggan baru di pet shop tempatmu bekerja juga. Jika kau mengingat kucing putih yang bernama Topoki, dia adalah milik ibuku. Lanjutnya. Kucing yang itu, gumam Yi-en masih teringat, hanya dengan kucingnya. Gadis yang baru menyelesaikan program studi strata 1 kedokteran hewan itu, yang kini juga menjalani masa koas, hari itu memang membantu pet shop milik sahabatnya, yang sedang kekurangan pekerja karena dua pegawainya tidak bisa hadir secara bersamaan. Mungkin kala itu Taehyung sempat melihatnya di sana, lalu mengenai toko bunga, Yi-en juga tidak bekerja di sana. Itu milik salah satu anak pengasuh panti asuhan tempat Yi-en tumbuh besar selama 17 tahun lamanya. Mereka sangat akrab, sudah seperti saudara sendiri. Yi-en tidak tahu bagaimana ceritanya Taehyung bisa bertemu dengannya di dua tempat berbeda. Padahal kedatangan Yi-en ke toko bunga maupun ke pet shop sangat tidak menentu. Aku tidak ingin mengulur waktu dan mengganggu waktumu lebih lama. Taehyung sudah merokok saku jaketnya di sana, kemudian mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna merah dan memperlihatkan isinya. Sebuah cincin yang sangat indah dengan satu mata berlian yang menghiasi. Lee Yi-en, maukah kau menjadi istriku? Yi-en tidak menyangka ia akan mendapatkan lamaran di sini, di sebuah perpustakaan kota. Bukan di tengah danau seperti impiannya selama ini, tanpa iringan petikan alunan gitar yang indah disertai nyanyian dari sang pujaan hati. Apa kau sedang mengerjaiku? Tanya Yi-en masih kalem. Bukan karena perpustakaan yang melarang mereka berbicara dengan suara keras, melainkan karakter gadis itu yang selalu tenang dalam menyikapi banyak hal. Tidak, aku serius, jawab Taehyung masih memegang kotak cincin yang terbuka itu. Tapi kenapa aku? Tanya Yi-en masih tidak mengerti. Karena kau gadis yang baik. Lalu kau, hal apa yang membuatku harus menerima lamaranmu? Yi-en ingin tahu alasan itu. Aku akan bicara jujur jika kekasihku yang hendak aku lamar minggu lalu
ternyata mengkhianatiku. Aku butuh seorang gadis lainnya, tapi bukan berarti aku memanfaatkanmu. Kita bisa menyepakati perjanjian pranikah agar kau tidak merasa dirugikan. Lanjut Taehyung kemudian. Apa aku boleh bertanya mengenai beberapa hal? Ucap Yeon. Taehyung mengangguk dengan segera. Silakan. Berapa usiamu? 28 tahun. Kalau kau? Aku 22 tahun. Kita selisih 6 tahun. Balas Yeon. Mengenai selisih usia kita yang cukup jauh, apa itu menjadi masalah bagimu? Tanya Taehyung. Aku tidak mengatakan itu jadi masalah, karena bagiku selisih usia dalam sebuah hubungan bukan hal besar. Karena bukan usia yang jadi patokan, melainkan kepribadian orang tersebut. Sebenarnya Yeon memang jauh lebih nyaman menjalin hubungan dengan lelaki yang lebih tua darinya. Ia menjawab seperti itu untuk cari aman, tidak ingin memberi harapan apapun pada Taehyung. Di mana kau tinggal? Aku memiliki sebuah hunian di kompleks perumahan tak jauh dari sini. Balas Taehyung. Apa ada taman kecil di sana? Iya, di bagian depan dan belakang. Apa kau suka dengan hewan? Apa masalah bagimu jika memiliki hewan peliharaan di rumah? Tanya Yeon dengan raut serius. Aku bukannya tidak suka, tapi aku tidak pernah benar-benar memutuskan memelihara hewan karena tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus serta membawa mereka pergi bermain. Jika kau menginginkan seekor anak anjing maupun kucing di rumah, itu bukan masalah besar bagiku. Yang penting mereka bisa terurus dengan baik, karena mereka juga makhluk hidup yang perlu kita berikan perhatian. Jelas Taehyung panjang. Ian sudah mengangguk paham di sana. Apa kau pemilih makanan? Apa kau memiliki kondisi seperti menggertakkan gigi saat tidur, atau mungkin mengorok? Aku rasa tidak. Kalau mengorok, sepertinya hanya terkadang. Satu buku benar-benar lelah. Namun jangan khawatir, karena sebisa mungkin aku akan membuatmu merasa nyaman. Balas Taehyung. Kau tidur dengan lampu menyala atau dimatikan? Dimatikan. Apa kau tidak menyukainya? Aku juga tim lampu kamar dimatikan saat tidur. Ucap Yeon dengan senyum tipis. Lalu yang terakhir, apa kau tipe manusia yang tidur dengan tenang atau bahkan banyak bergerak? Aku tidur hampir seperti orang mati, balas Taehyung dengan sedikit candaan. Kalau begitu dari pihakku, aku rasa tidak ada masalah denganmu, ucap Yeon kemudian. Sekarang kau boleh bertanya apapun mengenai aku. Itu tidak perlu. Secara garis besar aku sudah tahu banyak tentangmu dari Hwang Eun-bi, jawab Taehyung. Selama hidup 22 tahun ini, baru kali ini Yeon mengambil keputusan nekat, yaitu menikah dengan seorang pria asing. Semalam Yeon bermimpi aneh. Seorang laki-laki tiba-tiba datang menghampirinya di perpustakaan dan melamarnya. Selagi lelaki itu baik, Yeon tidak bisa menolaknya begitu saja. Teringat oleh ucapan pengasuh Shin, jika jodoh bisa datang kapan saja dan di mana saja, bahkan di saat yang tidak terduga. Gadis itu sudah berdiri di depan cermin wastafel, menyalakan keran air, kemudian menampung air yang mengalir untuk membasuh wajah kantuknya. Yeon meraih sebuah handuk kecil di sebelah. Ia mengeringkan wajahnya dengan hal tersebut dan menemukan ada yang aneh dengan pantulan dirinya di cermin. Cincin itu tersemat di sana. Jadi yang terjadi sore kemarin jelas-jelas bukan mimpi, melainkan kenyataan. Taehyung menyematkan cincin itu di jari manis Yeon setelah ia meminta izin dan Yeon menyetujuinya. Saat Yeon keluar dari kamar mandi, ia mendapati sebuah pesan baru saja masuk ke ponselnya. Kim Taehyung mengirimkan lokasi untuk mereka bertemu pagi ini. Yeon kembali teringat jika kemarin sore mereka bahkan sudah saling bertukar nomor ponsel. Apa yang kemarin sore itu benar-benar aku, komam Yeon sendirian karena merasa tidak masuk akal. Bisa jadi kemarin sore ia kerasukan setan perpustakaan, makanya dengan senang hati menerima lamaran Kim Taehyung begitu saja. Yeon menerima selembar perjanjian pranikah dari Taehyung. Gadis itu tengah membacanya dengan seksama tanpa terkecuali. Meskipun masih dilanda kebingungan dengan keadaan yang menimpanya saat ini, Yeon tetap menjadi seseorang yang menepati janjinya
untuk datang menemui Taehyung. Isi perjanjian 1. Setelah pernikahan, pihak pertama dan kedua akan menempati hunian secara terpisah dari keluarga masing-masing. 2. Pihak pertama tidak akan menuntut memiliki keturunan dari pihak kedua. 3. Pihak pertama tidak bisa sembarangan menyentuh pihak kedua tanpa izin dan kesepakatan bersama. 4. Pihak kedua berhak mendapatkan sebuah kendaraan sebagai hadiah pernikahan atau pihak kedua bisa memilih sendiri hadiah yang diinginkan. 5. Pihak kedua berhak memutuskan hubungan secara sepihak jika pihak pertama mulai menciptakan suasana yang tak menyenangkan setelah menjadi pasangan suami dan istri. 6. Pihak kedua berhak mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari pihak pertama sebesar setiap bulannya. 7. Pihak pertama memiliki kewajiban memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang diberikan secara berbeda dengan kebutuhan pribadi pihak kedua. 8. Pihak pertama akan menanggung biaya pendidikan pihak kedua secara penuh. 9. Pihak pertama tidak berhak memutuskan hubungan kecuali atas permintaan pihak kedua. 10. Pihak pertama tidak berhak melarang kegiatan yang ingin dilakukan oleh pihak kedua seperti aktivitas kuliah maupun bekerja, juga aktivitas yang dinilai tidak merugikan. Ada tambahan? Tanya Taehyung. Ian sudah menganjut heran di sana. Semua isi perjanjian itu sangat menguntungkan baginya, namun tidak bagi Taehyung. Kau tidak ingin menambahkan hakmu di sini? Mumpung belum ditandatangani. Ian menawarkan. Aku tidak ada masalah dengan isi perjanjiannya, balas Taehyung dengan senyum. Kau yakin? Taehyung mengangguk tanpa ragu. Jika ada yang ingin kau tambahkan, silakan saja. Bagaimana dengan acara pernikahannya? Tanya Yeon. Aku harap kita tidak mengadakan acaranya secara meriah dengan dihadiri banyak orang, karena hal itu membuatku merasa sedikit tak nyaman. Tidak ada hal semacam itu. Acara pernikahannya hanya akan dihadiri oleh sanak keluarga terdekat dan saudaranya saja, jawab Taehyung. Aku hendak membicarakan hal ini denganmu. Jika kau suka yang megah dan meriah, aku tidak keberatan untuk mengubah konsepnya, lanjutnya. Tidak, aku lebih suka rencana awal, yang sederhana saja, tanggap Yeon. Setelah kesepakatan itu saling disetujui, mereka berlanjut dengan mengobrol satu sama lain. Dari sana Yeon mengetahui jika Kim Taehyung berprofesi sebagai pengusaha muda yang memimpin perusahaan keluarga. Karir laki itu sangat bagus, namun tidak dengan perjalanan cintanya. Setelah menjalin hubungan selama 5 tahun lamanya dengan kepercayaan penuh, namun pada ujungnya malah dikhianati ketika hari lamaran sudah di depan mata. Kenapa kau ingin jadi dokter hewan, Yansi? Tanya Taehyung penasaran. Karena menurutku kasih sayang bisa diberikan pada semua makhluk hidup di dunia ini, termasuk hewan dan tumbuhan, jawab Yeon. Mereka tidak bisa bicara seperti halnya manusia ketika tengah merasakan sakit dan membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya aku ingin menjadi salah satu orang yang bisa memberikan bantuan itu ketika mereka membutuhkannya. Intinya gadis ini punya hati yang lembut dan luas. Hal itu yang membuat Taehyung merasa ia tidak salah pilih. Mari kita lihat rupa seseorang yang diam-diam sudah menjodohkan aku dengan salah satu sahabatnya. Gumam Yeon begitu masuk ke dalam pet shop milik Eunbi setelah pulang dari pertemuannya dengan Taehyung. Kau datang lagi, aku tidak sedang butuh bantuan, jadi jangan ikut campur dan memegang apapun yang ada di sini, balas Eunbi. Tapi Yeon sudah tampak bermain dengan kucing bulu pendek berwarna hitam putih yang sedang antri giliran dimandikan. Kau kelihatan sangat sibuk. Biar aku bantu mandikan yang lainnya sembari kita mengobrol, ucap Yeon. Sudah aku bilang tidak usah ikut campur kan? Eunbi sudah mengambil alih kucing berwarna hitam putih itu dari gendongan Yeon dan memasukkannya kembali ke dalam kandang. Terakhir kali ia meminta tolong pada Yeon, gadis itu justru tidak mau mendapatkan imbalan apapun, padahal sudah sangat sibuk seharian. Aku bisa bekerja sembari mengobrol, lanjut Eunbi kemudian. Ini masalah Kim Taehyung, ucap Yeon memulai. Eunbi sudah menyunggingkan senyum di sana. Kenapa? Kau sudah bertemu dengan dia? Yeon mengangguk singkat. Bagaimana? Apa kalian merasa cocok? Serbu Eunbi lagi. Aku rasa begitu, gumam Yeon. Senyum Eunbi terlihat semakin cerah setelah mendengar jawaban sahabatnya itu. Sudah sekian lama aku ingin menjodohkan dia denganmu.
karena aku tahu kekasihnya itu bukan gadis baik-baik. Percayalah padaku, Kim Tae-hyung adalah lelaki yang sangat baik. Aku sudah lama berteman dengannya dan belum pernah sekalipun melihat ia marah. Jangan terlalu berlebihan. Mana mungkin ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah marah. Mungkin ia hanya sedang pencitraan saja. Balas Yeon. Terserah kalau kau tidak percaya, aku hanya mengatakannya sejujurnya. Intinya menjalin hubungan dengan Kim Tae-hyung tidak ada ruginya, ucap Eunbi tampak gencar mempromosikan sahabatnya itu. Kau benar, dia memang baik. Namun itu yang membuatku awalnya merasa khawatir. Aku takut hanya akan dijadikan tumbal semata saking baiknya dia. Eunbi sudah tertawa keras di sana. Apa kau sudah pindah haluan menjadi pencinta film horor? Pikiranmu itu terlalu jauh. Siapa yang tidak kepikiran kalau ada seorang lelaki yang tiba-tiba datang menghampiriku di perpustakaan kota, kemudian mengenalkan diri dan mulai menyodorkan cincin, lalu mengajak menikah dalam waktu dekat. Ucapan Yeon sukses membuat Eunbi melongo di tempat. Menikah? Iya, aku tahu aku masih muda, tapi menikah bukan keputusan yang buruk bagiku. Jadi kau menyetujuinya? Tanya Eunbi masih dengan raut terheran-heran. Yeon menjawab dengan anggukan. Sukses membuat mulut Eunbi terbuka semakin lebar. Aku tidak menyangka Kim Tae-hyung ternyata gerak cepat juga. Gumam gadis owner pet shop itu tidak percaya. Lelaki itu bakal melamar Yeon di awal pertemuan mereka. Padahal tujuan Eunbi mempertemukan mereka karena mereka bisa saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Tapi ternyata Taehyung punya tujuan berbeda dan bisa dibilang cukup nekat. Untungnya Yeon tidak menganggap lelaki itu orang yang aneh. Kenapa kau datang kemari? Tanya Yeon ketika Ahmad Subin sudah berada di depan pintu rumah sewanya. Aku ada janjian dengan Nara dan tak memiliki pakaian yang baik. Aku ingat ada jaketku yang masih tertinggal di sini, balas Subin. Oh ya, di mana? Aku belum sempat membersihkan barang-barang, jadi tidak tahu jika masih ada barangmu yang tertinggal. Setelah putus hubungan selama 2 minggu ini, ia memang mempersilahkan pemuda itu untuk mengambil barang miliknya yang masih tertinggal di sini sebelum ia memiliki kesempatan untuk membersihkan semuanya dan membuang sisanya jika tak segera diambil oleh si punya. Aku rasa ada di dalam rumah di pakaianmu. Kalau begitu silakan masuk dan carilah sendiri. Aku sedang sibuk mencuci pakaian. Subin sudah mengangguk di sana. Aku permisi, ucapnya sebelum masuk setelah ia memberikan jalan. Ia langsung maju ke belakang dan melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda karena menyambut Subin barusan. Sementara pemuda itu seperti biasa segera masuk ke dalam kamar Yen dan membuka lemari untuk mencari jaket yang ia maksud. Ah, ini dia, serunya begitu menemukan jaketnya tertata di tengah tumpukan pakaian yang lain. Subin membukanya dan tak salah menilai jika jaket ini cocok ia gunakan untuk berkencan dengan Nara nanti malam. Sepertinya masih ada jam tanganku juga yang tertinggal di sini, gumam pemuda itu. Di mana Yen menyimpannya? Aku rasa di laci yang itu. Pemuda itu menuju laci yang ia maksud dan segera membukanya, namun tak bisa karena Yen terbiasa mengunci laci-laci di apartemen sewanya yang sekiranya ia gunakan untuk menyimpan barang berharga. Jam tangan milik Subin memiliki harga yang sangat mahal. Dulu pemuda itu sengaja menitipkannya pada Yen karena tak adalah barang yang ia beli dengan hasil tabungannya selama setahun penuh itu hendak dipinjam oleh kakaknya. Ketika fokusnya teralih pada sepasang sepatu yang sangat ia inginkan, Subin sempat melupakan keberadaan jam tersebut. Beruntung, ia kembali teringat dan bisa memperlihatkan barang keren itu pada Nara. Orang ketiga yang menjadi penyebab kandasnya hubungan mereka, yang juga seseorang yang sudah ia anggap sebagai sahabat dekat. Kebiasaannya masih sama saja ternyata. Gumam Subin sembari berjalan ke arah gantungan, di mana Yen kerap kali menyimpan tasnya di sana. Laki itu merogoh isi salah satu tas yang paling sering Yen kenakan demi bisa mendapatkan kunci yang ia butuhkan. Tanpa sengaja tangan Subin meraih sebuah kertas di sana dan mengeluarkannya, karena merasa kertas tersebut akan menghambatnya dalam menemukan kunci tersebut. Namun perhatian Subin segera teralih pada tulisan di kertas tersebut. Surat perjanjian pernikah Kim Tae-hyung dan Lee Yen. Ejanya dengan dahi mengunyit heran. Subin, aku sudah menemukan jaketnya. Mau aku bantu? Suara Yen yang terdengar semakin mendekat membuat Subin buru-buru menyimpan kertas itu di balik lipatan jaket miliknya, tepat sebelum Yen masuk ke dalam kamar. Aku sudah menemukannya. Aku akan pergi sekarang, ucap Subin yang kemudian keluar dari kamar Yen begitu saja.
Pemuda itu bahkan melupakan jam tangannya yang hendak ia pakai malam ini. Rasa penasaran yang tinggi membuat Supin segera pergi meninggalkan apartemen sewa YN. Ya buru-buru sekali, kumam YN. Karena normalnya Supin akan datang sembari bercerita mengenai hubungannya dengan Nara yang sangat romantis dan penuh dengan warna. Dua hal tersebut selalu bisa membuat YN merenung jika ia memang sosok gadis yang kurang dalam segala hal hingga Supin berpaling. Namun hanya dalam jangka waktu 2 minggu saja Tuhan sudah memberikan imbal balik atas kesakitan yang telah Supin berikan. Taehyung bahkan sangat masuk sekali ke dalam tipe karakter suami yang ia inginkan. Tidak seperti Supin yang menjadi perokok aktif, Taehyung bahkan bukan seorang perokok. Ian hanya berharap ia tak salah mengambil keputusan untuk menikah dengan Taehyung. Karena sebelumnya mereka bahkan hanya dua orang asing yang tak pernah saling mengenal satu sama lain. Di mana kertasnya, aku ingat sudah menyimpannya di dalam sini kemarin. Baca Ian mencari keberadaan kertas perjanjian pernikah miliknya. Apa itu terjatuh, atau aku lupa sudah meninggalkannya di meja kafe? Tapi sepertinya tidak, kemudian sembari berpikir keras. Apa jangan-jangan Supin? Ucapan gadis itu segera terputus karena pikiran buruknya sendiri. Tidak mungkin kan dia langsung pergi setelah menemukan jaketnya. Tidak mungkin Supin mengambil kertas tersebut. Karena jika kertas itu sampai bocor, YN tidak tahu harus bagaimana. Terlebih ia bisa membayangkan Supin yang akan menganggapnya sebagai gadis paling putus asa di dunia. Dan sudah menerima pinangan orang asing begitu saja.